Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suryati dari kelas SD 18A3 semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan salah satu hadis tentang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suryati dari kelas SD 18A3 semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan salah satu hadis tentang ibadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa orang yang mendirikan sholat atau bersedekah, dia akan mendapatkan pahala atas sholat atau sedekahnya. Demikian juga dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali seseorang mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan, "Wahai Rohku, wahai Rohku," dan bersungguh-sungguh dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas doanya tersebut. Baik doanya tersebut dikabulkan atau ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena doa termasuk ibadah. Maka kita sebagai orang muslim hendaknya berdoa dengan menyebut nama Allah. Di antara salah satu keutamaan tauhid asma wa sifat adalah bahwasanya seseorang tidaklah mungkin menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna sampai dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga dia menyembah Allah Ta'ala atas dasar ilmu. Demikian pula dalam masalah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Yang artinya, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama husna itu. Berdasarkan ayat tersebut, maka termasuk kesempurnaan dalam berdoa adalah seseorang menjadikan perantaraan bertasawuf dalam doanya dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan isi permintaannya. Jika kita ingin meminta rizki, maka kita bertawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Kita meminta ampun kepada Allah, maka kita bertawasul dengan nama Allah Al-Ghafur yang maha mengampuni. Inilah salah satu bentuk tawasul dalam berdoa yang diisyaratkan, bahwa inilah yang telah dicontohkan oleh para anak Rasul ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u huwa ibadah," yang artinya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969, dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Adapun Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u huwa ibadah," yang artinya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969, dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Dan apakah kalian tahu kemusyrikan masalah dalam doa? Di antara kesyirikan dalam doa yang dapat mengeluarkan
pelakunya dari Islam adalah berdoa kepada mayit dengan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berdoa kepada Rasulullah atau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Songo, dan orang-orang syahih lainnya. Sehingga kita tidak bisa melihat bersama di Indonesia ini makam-makam orang syahih selalu penuh dan sesak dipadati oleh orang-orang yang ingin agar permintaannya dikabulkan. Padahal telah jelas bahwa barang siapa menyeru berdoa kepada orang yang telah mati dengan berkata, "Wahai syahidku, tolonglah, bantulah, hilangkanlah kesusahanku," dan selanjutnya, maka dia akan berjatuh ke dalam dosa syirik dan harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampaikan penjelasan di atas kepada orang-orang berdoa kepada Wali Songo ataupun orang-orang syahih lainnya, di antara mereka pasti ada yang menyangkalnya dengan mengatakan, "Kami tidak menyekutukan Allah, bahkan kami bersaksi bahwa tiada ada yang menciptakan, memberi rizki, mendatangkan manfaat, dan menolak mudarat selain Allah semata. Dan sesungguhnya Muhammad tidak dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat." Lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya. Akan tetapi kami adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, sedangkan mereka adalah orang-orang syahih yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Sehingga kami pun meminta berdoa kepada Allah melalui perantara, yaitu mereka. Maka kita jelaskan kepada mereka bahwa orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui hal itu. Demikian pula orang-orang musyrik juga mengetahui bahwa orang-orang syahih sesembahan mereka tidak mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi yang mereka lakukan hanyalah berdoa kepada Allah dengan perantaraan orang-orang syahih tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan hal tersebut dalam sebuah firman. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran surat Yunus ayat 10. Inilah alasan orang-orang musyrik dahulu ketika mereka berdoa kepada para nabi dan orang-orang muslim syahih yang menjadi sesembahan mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa sesembahan mereka itu adalah sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang katakan adalah bahwa sesembahan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang menjadi perantara doa ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik. Kata mereka, perbuatan mereka itu adalah sekadar tasyawul atau meminta syafaat kepada orang-orang syahih, bukan musyrik. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan mereka itu, karena syirik tetaplah syirik meskipun diberi nama tasyawul atau istisyafa, meminta syafaat. Rasulullah pun tetap menerangi mereka, menghalalkan darah dan harta mereka. Hal itu juga agar doa semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga apabila orang-orang berdoa kepada para wali pada zaman sekarang ini memang benar-benar mengingatkan hidayah dan kebenaran, maka tentu mereka akan menerima penjelasan ini dengan lapang dada. Nah, sekian pemaparan tentang hadis ibadah dari saya.
Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Karena di sini kita jelaskan bahwa ketika kita berdoa kepada orang yang mati atau orang-orang syahih lainnya, wali songo dan sebagainya, itu merupakan perbuatan musyrik. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.